informasinya dia itu salah, memahami kita itu salah. Jadi ya agak masuk akal kalau mereka itu nggak pakai Islam, nggak pakai Islam. Ya, kalau di Kota Gajah banyak orang pinter, banyak kiai, banyak orang alim, awake dhewe goblok ya kebangetan. Jadi mahasiswanya terus membuktikan sendiri datang ke Saudi. Wah, apalagi itu Bu, kalau umpama si mahasiswa itu datang ke Indonesia pasti ceria dia. Wah, enak jadi wong Islam Indonesia. Engko maghrib ngaji, bareng misa konser, ngopi. Bingung malaikatnya. Jadi begitu ya. Jadi orang-orang kafir itu diibaratkan seperti hewan yang hanya mendengar suara tapi dia tidak tahu isi suara itu. Itu suara dari majikannya yang pengembalanya. Jadi bahasa Arabnya masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yamiku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Jadi orang-orang kafir itu seperti hewan yang beker itu ya bersuara, dia tidak mendengar kecuali hanya teriakan dari majikan, nggak paham isinya, hanya dengar teriakannya tapi nggak paham isinya. Nah itu, terus akhirnya ayat seterusnya begitu, summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Hum utawi kafir, orang kafir iku summun budek. Orang kafir itu tuli, bukmun tur bisu, umyun tur buta. Fahum mongko utawi wong kafir iku layak kiluna ora iso angen-angen sapa wong kafir al mauidho ta ing mauidho nasihat. Nah ini jadi orang kafir itu sumum bukmun umyun fahum layak kilun. Jadi mereka itu budek, tuli. Artinya tuli itu dia nggak mendengar kebenaran. Jadi kalau ada kebenaran itu lewat kupingnya nggak masuk, nggak ngefek. Itu artinya budek. Terus bukmun bisu, bisu itu setiap yang diucapkan dia itu selalu bukan kebenaran. Umyun buta, artinya buta itu sesuatu yang dilihat dia itu selalu kemaksiatan. Pokoknya bukan kebenaran. Wes pokoknya ruwet. Jadi wong kafir. Nggak nggih. Fahum layak kilun. Mereka itu tidak mikir. Mereka itu tidak mikir. Artinya kita sebagai orang Islam itu juga harus angen-angen mikir, Pak. Makanya kalau zikir sebaiknya mulai sekarang belajar untuk diangen-angen. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diangen-angen. Allah tok, Allah tok, Allah tok. Wis ngono ae. Yang membuat sehat Allah tok, yang membuat sakit Allah tok, sing garai hebat Allah, sing garai melarat Allah, sing garai sugih Allah. Allah tok, Allah tok, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena memang biar nggak sama dengan orang kafir. Orang kafir itu kan begitu, dia itu sumun bukmun umyun fahum layak kilun. Jadi mereka itu budek, tuli, bisu, terus layak kilun, nggak mau mikir. Lah berarti kita itu biar nggak sama dengan mereka, yo sidik-sidik mikir lah. Jadi sholat barang dia mikir. Kiai saya itu nerangkan begini, Pak. Ada makalah itu, yang makalah ini lah. Ikmal dunya ka'annaka ta'isu abadan. Nanti dengar dengan berbuatlah untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya. Itu artinya begini, Pak. Kalau urusan dunia, kita itu mikirnya hidup selamanya. Artinya bagaimana? Kalau hari ini gagal, masih ada hari esok, gitu loh. Urusan dunia kita harus menganggap hidup selamanya. Artinya bagaimana? Kalau sekarang gagal, belum sukses, masih ada hari esok. Tenang aja, nggak usah susah. Tapi kalau saat ini sukses, ya jangan sombong karena masih ada hari esok. Belum tentu kamu besok sukses. Nah itu gitu. Jadi wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya ya kalau sekarang sukses jangan sombong karena masih ada besok. Belum tentu besok kamu sukses lagi. Kalau sekarang kamu terpuruk, bangkrut, ya jangan susah karena masih ada hari esok. Nah itu ka'annaka ta'isu abadan. Seakan-akan kita itu hidup selamanya. Tapi kalau wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda.
Tapi kalau beramal urusan akhirat, mikiro seakan-akan kita itu besok mati. Artinya bagaimana? Jangan ditunda-tunda. Mau ngaji ya, sesuk lah saiki seisin. Ayo selak mati. Jadi kalau urusan dunia oke begitu, tapi kalau urusan akhirat harus mikir besok mati. Sedekah kok Mas, wah besok aja sedekah. Iya lek sesuk sik urip. Nah itu nggih. Jadi kalau urusan akhirat harus berpikir seakan besok mati. Artinya bagaimana? Nggak ada kesempatan lagi. Ya sekarang, jangan ditunda. Nah itu. Jadi kalau urusan akhirat begitu. Itu jadi makanya biar semangat terus dalam kebaikan. Dan bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ganti ini ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian rizki Allah yang halal. Artinya bagaimana? Rizki Allah itu ada yang tidak halal juga. Nah, yang di sini kita diperintahkan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rizki-rizki Allah yang halal. Yang halal toh, yang haram jangan. Karena nanti ada rizki Allah yang haram. Loh, Allah kok ngasih yang haram? Katanya Allah nyuruh yang halal saja, tapi kok yang haram dikasihkan? Itu untuk nguji kita, mencoba ngetes kita. Yo lek ra dites yo piye? Nah, itu untuk menguji keimanan ya dikasih maksiat, dikasih ujian, dikasih haram. Bagaimana dia bisa menghindari enggak? Nah itu makanya perintahnya ya begini. Jadi Allah kalau merintah ya yang baik-baik, tapi kalau ngasih ya kadang yang jelek dikasihkan. Ada orang protes dengan ulama, ngapain juga Allah buat maksiat? Ngapain Allah buat maksiat? Padahal Allah nyuruh kita baik, soleh.